Oke, hai semua, kembali lagi dengan Vivi Healing. Seperti biasa, aku akan menarik energi dan pesan untuk kalian hari ini, dimana ini adalah energi general, jadi mungkin gak semuanya resonate. Ambil aja bacaan yang baik sebagai harapan, dan yang kurang baik jadikan antisipasi aja. Tetaplah berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbijaklah dalam mengambil keputusan setelah nonton video dari aku. Oke, pesan dari kartu Ceki untuk kamu hari ini. Pesan dari kartu Ceki untuk kalian hari ini ya. Oke. Ada yang dimana kamu sedang kesepian. Ada single parent yang merasa kesepian dan kamu fokus kepada pekerjaan kamu. Di sini ya, akan ada teman-teman kamu yang akan selalu membantu kamu. Jadi kamu jangan pernah merasa sendiri. Ada teman kamu yang akan selalu support kamu untuk mendapatkan kesempatan untuk apa yang kamu harapkan dan inginkan. Oke. Dan di sini akan ada sesuatu yang akan kembali sama kamu, yaitu tentang sebuah kabar yang akan datang kembali sama kamu. Dan ketika kabar ini datang untuk kamu, kamu memikirkannya hingga pikiran kamu jadi rumit dan ruwet. Ya, kabar ini tentang sebuah janji seseorang yang ingin dekat, ya, kemudian dia tidak ada komunikasi dengan kamu. Mungkin dia janji untuk selalu ada buat kamu, tapi tiba-tiba dia off ke kamu, tiba-tiba dia hilang, nggak ada komunikasi, dan akhirnya dia akan kembali berkomunikasi, ya. Namun di sini ada sebuah halangan pada saat dia nggak berkomunikasi sama kamu, ya. Oke, ini mungkin pasangan kamu, dimana dia sedang bingung, ya, karena uang. Jadi mungkin ada pasangan kamu yang sebenarnya lagi fokus atau sibuk tentang pekerjaan, tapi kamu merasa rumit atau ruwet, mungkin overthinking, takut kalau dia ada yang lain. Namun yang sebenarnya terjadi di sini, dia lagi fokus tentang uang banyak. Mungkin ada hal-hal yang perlu dia prioritaskan dalam pekerjaannya, ya. Sehingga kamu dibutuhkan atau disarankan, ya, pesan buat kamu, berilah sedikit kepercayaan untuk dia, ya. Jika kamu terbebani dengan komunikasi dia yang gak jelas, coba untuk ungkapkan, untuk katakan, buang gengsi kamu, coba untuk ungkapkan unek-unek kamu, ya. Sekalipun dia sibuk, seenggaknya, ya, dalam satu hari itu tetap ada komunikasi, ya. Kamu pun mungkin gak akan mengganggu dia, kamu pun mungkin akan berikan support untuk dia gitu. Jadi sesibuk apapun, seenggaknya menyempatkan diri untuk menghubungi, karena dalam sebuah hubungan itu komunikasi sangat dibutuhkan, ya, agar tidak terjadi pihak ketiga, agar kepercayaan selalu terjaga kayak gitu, ya. Oke. Di sini ada seseorang ya dari kalian yang ada yang suka atau cinta, ya, cinta. Seseorang itu akan datang dan berusaha untuk selalu mempertahankan hubungan dengan kamu. Dia akan menginginkan kesempatan kedua, ya. Dia akan datang di sini, ya. Dimana di sini seseorang itu sedang meratapi, ya, karena sempat ada rasa kehilangan, jadi seseorang itu akan datang kepada kamu kembali, ya. Jadi ada seseorang yang akan datang untuk meminta kesempatan kedua kepada kamu. Karena seseorang ini merasa kesepian, dia akan kembali berkomunikasi sama kamu. Namun di sini masih ada halangan atau masalah untuk dia bisa mendapatkan kesempatan kedua dari kamu, ya. Dimana dia sedang menunggu, ketika nggak ada kabar dengan kamu itu menunggu dan berhati-hati, ya, untuk bisa. Oke, seseorang itu sedang kangen gitu sama kamu,
ya. Dia akan bergerak menuju ke kamu karena perasaannya kenceng banget sama kamu. Ya, dia akan menuju ke kamu karena dia merasa kehilangan kamu di sini. Dia ada keinginan untuk ngobrol sama kamu. Ya, ada sebuah harapan tinggi dia kepada kamu, namun selama ini mungkin dia ruwet untuk mengatakannya sama kamu. Tapi untuk kali ini dia akan memberanikan diri meskipun sempat ada rasa gengsi, ya. Jadi aku melihat ada seseorang di malam hari akan ngobrol dari hati ke hati sama kamu untuk menjujurkan sesuatu sama kamu. Namun hati-hati, yang terjadi aku melihat ketika seseorang ini mencoba untuk mengatakan kejujurannya, malah ada sebuah keributan yang terjadi. Makanya di sini kayak kamu tahan dulu agar seseorang itu akan selalu jujur sama kamu gitu. Kalau misalkan dia ada keinginan untuk jujur tapi kamunya udah marah dan sebagainya, lain kali dia nggak akan jujur lagi gitu. Coba untuk memberikan ruang. Itu lebih baik seseorang jujur ke kamu daripada dia akan bercerita ke orang lain. Berarti dia nggak bisa terbuka sama kamu. Akhirnya kenyamanan itu nggak bisa untuk terbentuk gitu loh. Jadi lebih baik kamu menerima kejujuran dari seseorang, misalkan dari pasangan kamu. Karena dengan kejujuran itu berarti dia mau terbuka untuk kamu. Dia memberikan kenyamanan, maksudnya dia udah merasa nyaman sama kamu karena dia jujur gitu. Daripada ya ketika kamu marah karena dia jujur, lain kali di kemudian hari ketika dia melakukan kebohongan dia nggak akan jujur. Karena dia menganggap bahwa dia jujur, kamu akan marah. Lebih baik menyembunyikan sesuatu dari kamu agar kamu nggak marah. Itu sesuatu yang malah salah gitu loh. Memang itu nggak akan nyakitin kamu, tapi sampai mana sih kebohongan akan tertutupi gitu loh. Suatu saat nanti kan pasti kamu akan mengetahui apa yang dia sedang sembunyikan dari kamu gitu loh. Ya, dan itu malah akan memperparah keadaan dan akan merusak hubungan. Gimana kalau dia tiba-tiba malah jujurnya kepada orang lain, curhatnya sama orang lain. Jadi kan malah membuka peluang untuk orang lain bisa masuk dan memberikan kenyamanan sama dia. Jadi dalam hubungan itu ya udah saling terbuka satu sama lain gitu loh. Coba untuk melihat dari persepsi yang lebih luas ya. Jangan dikit-dikit marah. Oke? Ya, karena aku melihat ada kemarahan di sini ketika seseorang jujur sama kamu gitu. Sehingga dia kayak akhirnya licin ke kamu. Licin itu komunikasinya jadi on off karena dia sedang menyembunyikan sesuatu dari kamu ya. Dia gelisah ketika dia harus jujur sama kamu karena takut kamunya marah ke dia ya. Jadi dia gelisah padahal dia kangen, dia bikin cerita sama kamu, tapi dia akhirnya licin ke kamu ya karena takut sama kamu di sini ya, takut untuk berkata atau berbicara, sehingga ada kesedihan di sini ya, ada kebohongan yang menghalangi dia untuk bergerak maju, ada ketakutan yang membuat sebuah tembok di sini. Jadi dia hanya berangan-angan dan berhati-hati untuk berbicara sama kamu. Jadi kayak ada batasan, jadi kurang keterbukaan. Ya, itu yang akhirnya jadi kurang baik untuk kedepannya. Padahal sebenarnya dia masih memikirkan kamu kenceng banget. Dia ada keinginan untuk jujur sama kamu di sini, ya. Karena dia cinta sama kamu, dia sebenarnya ada keinginan untuk memperbaiki hubungan. Tapi karena ini tadi ada unek-unek dan dia sedang menutupi itu karena dia takut malu ya, takut kamu marah, dia takut. Sehingga dia memilih untuk menutupinya, menunggu waktu yang tepat gitu ya. Ini yang ditakutkan nanti hadirnya orang ketiga gitu loh ya. Oke. Dalam hubungan seseorang sedang bingung, energinya cepet ya, bingung ya, meratapi, ada keinginan dia datang untuk mendapatkan kesempatan kedua dari kamu untuk kembali karena dia merasa kesepian sama tanpa hadirnya kamu dalam hidupnya. Tapi ya pikirannya ruwet karena yang ada malah terjadi sebuah keributan ketika dia datang. Dalam pikirannya seperti itu. Tapi dia ingin berusaha ya karena dia sedih ketika tanpa kamu. Namun dia hanya berangan-angan karena dia takut di sini.
Namun karena cintanya dia akan deket sama kamu. Tapi itu tadi ya, coba untuk memberikan ruang ya agar dia bisa jujur sama kamu, agar dia bisa nyaman terbuka sama kamu gitu. Oke, itu yang bisa aku sampaikan untuk kalian. Bye bye.